Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita ya, Al-Fiqh dengan menggunakan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Kita bahas ya tentang kitab zakah, dan kemarin sudah kita kaji ya beberapa permasalahan ya, ta'rif, hukum, dan seterusnya. Kemudian kita sekarang masuk pada pembahasan al-mas'alah al-khamisah ya, fil amwal allati tajibu fiha az-zakah ya, harta-harta yang wajib dizakati. Tajibu az-zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Jadi ada 5 jenis ya zakat yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ya, harta yang wajib dikeluarkan untuk dizakati. Ada 5 jenis ya dari harta tersebut, yaitu yang pertama bahimatul an'am, yaitu hewan ternak ya. Apa saja? Wahiyal ibil wal bakar wal ghanam ya, unta, sapi, dan kambing. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'zama ma kanat wa asmanah tantahu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama nafadat ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Jadi berdasarkan dari ini ya, maka disimpulkan yang wajib dizakati adalah hewan ternak, yaitu berupa ibil ya, bakar, dan al-ghanam. Ya, berdasarkan hadis Nabi ya, tidaklah pemilik unta ya, kemudian pemilik sapi dan pemilik kambing ya, la yu'addi zakataha ya, pemilik tersebut itu tidak menunaikan zakatnya, melainkan illa ja'at yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat nanti ya, hewan tadi ya, unta ya, sapi ya, atau kambing ya, datang pada hari kiamat ya dalam bentuk a'zam makanat wa asmana ya, dalam bentuk badan yang besar dan gemuk ya, dan sangat gemuk. Kemudian tantahu bikuruniha, kemudian hewan tadi ya menanduk ya sang pemiliknya ya semasa di dunia dulu ya, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa tata'uhu bi adlafiha, dan hewan-hewan tadi ya, hewan ternak tadi menginjak pemiliknya ya dengan kakinya ya, kullama nafadat ukhraha 'adat alaihi ulaha, ketika yang paling akhir itu sudah selesai ya melakukan itu semua tadi ya, maka yang pertama kembali lagi ya. Jadi terus bergiliran terus ya, melakukan itu, menanduk, kemudian menginjak-injaknya ya, hatta yuqda bainan nas ya, sampai ditetapkan keputusan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Jadi sangat lama sekali dilakukan seperti itu ya. Maka dari sini wajib untuk melaksanakan zakat. Kemudian yang kedua an-naqdan, yaitu ya wahuma adzahab wal fiddah ya, yaitu 2 alat tukar ya, yaitu apa saja? Yaitu emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamaha minal umlat ya, al-waraqiyah, al-mutadawilah ya, al-mutadawala al-yaum. Yaitu juga tidak hanya emas dan perak ya, pokoknya semua alat tukar ya, yang yakumu maqamaha, yang menggantikan ya, yang menduduki fungsi kedudukan dari emas dan perak, yaitu sebagai alat tukar ya. Jadi ya uang rupiah kita ini juga masuk di sini juga ya, yang al-mutadawalah al-yaum, yang apa namanya, yang beredar hari ini ya. Kalau di kita ya uang rupiah itu ya.
Liqouli ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ini dalilnya dari berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, kemudian dia tidak menafkahkannya, ya, menzakatinya di jalan Allah Ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka, ya, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih minan nar fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam. Ya, sampai sini dulu. Ya, tidaklah pemilik emas dan perak, ya, yang tidak menunaikan haknya, ya, tidak menzakati, ya, harta emas dan perak tersebut, ya, melainkan pada hari kiamat nanti, ya, akan dibuatkan baginya, ya, sufihat lahu safaih minan nar, dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api, ya, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, ya, lalu orang ini tadi dipanaskan, ya, di atas lempengan-lempengan tersebut, ya, di atas neraka jahanam, ya, wal iyadu billah. Fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruh, ya, lalu dia disetrika dengannya pada bagian lambungnya, ya, pada bagian keningnya, pada bagian punggungnya, ya. Kemudian kullama, ya, barodat, ya, ruddat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, ya, setiap kali dia dingin, ya, badannya sudah dingin, tidak panas, ya, maka dia dikembalikan panas lagi, ya, seperti semula tadi, ya, dalam keadaan panas. Ya, ini kemudian disebutkan di sini, ya, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, ya, yaitu pada satu hari, ya, di mana lamanya itu, ya, senilai atau seperti, ya, 50.000 tahun. Jadi dalam satu hari seperti itu, ya, lama sekali, ya. Kemudian yang ketiga urudut tijarah, ya, urudut tijarah, yaitu apa? Wahya kullu ma kullun atau kullu ma uidda lil bai'i wa syira'i li ajli aribah, ya, yaitu, ya, ini harta perniagaan, ya, yaitu setiap yang dipersiapkan, ya, untuk apa? Untuk jual beli, ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi jual beli, ya, itu, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Maka barang-barang ini, ya, ini misalnya barang dagangan, ya, barang dagangan, ya, misalnya mempunyai toko. Nah, ini nanti juga ada zakatnya, ya, jika telah mencapai nisab tertentu. Nanti ada pembahasannya berikutnya, ya. Ini harta, ya, perniagaan, ya, misalnya jualan kitab, ya, kitab tersebut, ya, dan lain sebagainya. Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum faqad dzakara 'ammatu ahli ilmi annal murada bihadhil ayah, ya, zakatu urudit tijarah. Ya, dari firman Allah Ta'ala ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, nafkahkanlah, ya, di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik, ya. Ya, maka di sini, ya, min thayyibati ma kasabtum ini para ulama, ya, kebanyakan ulama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, ya, yaitu adalah, ya, zakat urudu, ya, zakat urudi at-tijarah, yaitu zakat barang-barang perniagaan, ya, barang-barang dagangan, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang harta yang wajib untuk dizakati adalah al-hububu wathimar, ya, biji-bijian, ya, wathimar dan buah-buahan. Al-hububu hiya kullu, ya, kullu apa namanya? Kullu hubbin, ya, muddakhar, ya, muktatun
min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Yaitu setiap ya setiap biji-bijian yang disimpan ya, yang dijadikan sebagai ya bahan makanan pokok ya. Misalnya apa? Misalnya syair ya. Ya misalnya ya apa ini jawawut atau semacam gandum wa qamhin ya, gandum wa ghairihima, dan selain keduanya ya. Maka di sini ya untuk apa namanya beras ini juga masuk di sini. Wasimar hiya at-tamru waz-zabib ya, untuk buah-buahan yaitu apa namanya korma dan anggur ya, atau apa namanya kismis ya. Liqouli ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard ya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian ya, ini yang harus untuk wajib dizakati. Wa qaulu ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih ya, dan tunaikanlah haknya, yaitu dengan menunaikan zakat ya, yauma hasadih ya, pada hari memetik hasilnya ya, pada hari ketika panen ya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama' wal uyunu aw kana athariyan al ushru ya, setiap ya pada tanaman yang apa namanya disiram oleh air hujan ya, disiram oleh mata air ya, atau atharian ya, atharian yaitu ya tanaman yang dapat menyerap air sendiri ya, tanpa perlu disirami begitu ya. Nggak usah disiram, dah nanti tumbuh terus ya. Maka di sini berapa zakatnya? Al ushru, yaitu seper 10 ya. Jadi ya 10% ya. Kemudian wa fi masuqiya ya bin nadhi ya nisfu al ushri, dan tanaman yang disiramnya itu dengan ya, di sini ada catatan kaki ya, bin nadhi, yaitu an-nadah itu yakni bil ibil ya, menyiramnya dengan unta ya, unta bawa air ya, kemudian ya menyiram tanaman tersebut ya. Berapa kalau disiram ya? Kalau disirami sendiri ya, misalnya pakai apa itu namanya ya, yang di sawah ya, misalnya karena lagi musim misalnya kemarau seperti ini ya, dengan menggunakan apa itu namanya ya, pokoknya menggunakan alat ya untuk menyedot air ya. Maka berapa zakatnya ya, yaitu nisfu al usyr, separuhnya ya, separuh dari tadi ya. Yaitu di sini ya nisfu al usyri, yaitu 1/20 ya, atau 5% ya, 5%. Kemudian yang kelima, al-ma'adin ya warikas, yaitu barang-barang tambang dan rikas ya, nanti ada penjelasannya. Rikas apa? Al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ardi ya, mimma yukhlaqu fiha ya, min ghairi wadi'in ya, mimma lahu qimah. Yaitu barang tambang adalah segala barang yang keluar dari bumi ya, yang diciptakan di dalam bumi tersebut ya, tanpa ada ya orang yang apa namanya meletakkannya ya, dan memiliki qimah ya, mimma lahu qimah, memiliki nilai harga ya, sangat berharga sekali harganya mahal. Seperti apa? Kadzahabi wal fiddah ya, wan nuhas wa ghairi dzalik ya, seperti emas ya, perak, tembaga dan lain sebagainya ya. Ya, ini ada di dalam bumi ya. Kemudian warikas huwa ma yujad fil ardi min dafa'inil jahiliyah, yaitu ya segala barang yang ada di dalam bumi ya, berupa apa ya, berupa apa nih, timbunan-timbunan pada kaum terdahulu ya. Jadi ya ini bisa dikatakan sebagai misalnya apa itu namanya harta karun ya.
harta karun begitu. Maka ada zakatnya ya. Wa dalilu wujubi zakati fil ma'adin wa rikas ya umum qouli ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ya. Dalil yang sebelumnya tadi qala al-imamu al-Qurtubi fi tafsiri ya'ni an-nabat wal ma'adin wa rikas. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam fi rikas al-khums. Ya, jadi ini dalilnya ya. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini ya. Ini berkaitan tentang zakat yaitu tumbuh-tumbuhan tadi ya. Kemudian juga barang-barang tambang dan warikas ya, yaitu barang temuan gitu ya, yang sudah ya ditimbun ya, kemudian misalnya lagi gali-gali menemukan ya misalnya emas menemukan misalnya ceret emas ya, menemukan emas batangan ya, ini masuk di rikas ya. Ya bedanya dengan al-ma'adin tadi ya beda, kalau yang rikas itu sudah dibuat ya, kalau al-ma'adin itu belum ya. Kemudian wa ajma'at al-ummah ya ala wujubi zakati fil ma'adin. Nah, ini dalil dari ijma' ya berkaitan tentang zakat barang tambang ya. Ya, cukup sampai sekian ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.